Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahma dengan nomor NIM 080204 25086. Yang pertama nih, akan dalam sederhananya berita sampah adalah pemilik modal sesuai berbau dengan pengelola usaha dengan modalnya itu satu pihak dan pihak lainnya yang menjalankan usaha. Untuk keuntungannya itu berbagi sesuai dengan nisbah pada kesepakatan awal, dan jika ada kerugian dan apabila itu kerugian murni dari faktor alam atau pasar bukan dari kelalaian si pengelola usaha, maka kerugian itu sebenarnya tanggung jawab si pemilik modal. Dasarnya ada dalam surat Al-Muzamil ayat 20 yang artinya wa'akharuna yatribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, yang artinya orang-orang yang berjalan di bumi itu mencari bagian karunia Allah. Dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Nabi menyebut mudharabah sebagai salah satu dari 3 hal yang mengandung keberkahan. Dan di Indonesia sendiri operasionalnya itu diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 115 tahun 2017 dan Fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000. Itu adalah akad musyarakah, yaitu kongsi atau kemitraan. Bedanya dari akad mudharabah adalah di sini semua pihak menyetorkan modal, sama-sama bekerja. Untuk untung dan ruginya itu ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang mereka setorkan. Allah itu menyinggung akad ini dalam Quran surat As-Sad ayat 24 yang berbunyi wa inna katsiran minal khulaqa'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat, yang artinya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka menzalimi sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Dan Imam Abu Dawud itu berfirman meriwayatkan bahwa Allah itu berfirman, Dia adalah pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat, selagi mereka tidak saling mengkhianati. Dan di Indonesia sendiri itu diatur dalam Fatwa DSN nomor 8 tahun 2000. Untuk yang ketiga yaitu akad rohin atau bisa disebut dengan gadai syariah, yaitu menahan barang milik peminjam sebagai jaminan utang yang diberikan. Tujuannya bukan untuk mencari untung, tetapi untuk mengamankan utang yang dipinjam. Di dasarnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanan maqbudah. Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak menemukan penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang diberikan kepada si pemberi piutang. Dan Rasulullah SAW sendiri itu pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan. Itu sebagaimana yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari dan Muslim. Dan untuk di Indonesia sendiri, akad ini itu ada pada Fatwa DSN MUI nomor 25 dan 26 tahun 2000. Untuk yang keempat adalah akad qard atau bisa disebut dengan pinjaman kebajikan. Konsepnya itu paling simpel di antara 3 akad tadi, yaitu pinjam sekian kembalinya sama sekiannya tanpa ada tambahan apapun. Akad ini itu murni tolong menolong. Allah juga mendorong akad ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi ma'adzalladzi yuqridu qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik yang digunakan untuk jalan kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan membayarnya kepadanya dengan pelipatan yang banyak. Dan Imam Ibnu Majah juga serta Baihaqi meriwayatkan bahwa meminjamkan sesuatu 2 kali maka dihitung pahalanya sesama dengan 1 sedekah. Dan untuk operasionalnya dalam lembaga keuangan syariah ditulis dalam Fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001. Untuk yang sekarang kita akan masuk pada persamaan dan perbedaan dari 4 akad tersebut.
Keempatnya itu sama-sama akad yang diperbolehkan oleh syariah, sama-sama bertujuan untuk menghindari riba, dan sama-sama diterapkan di lembaga keuangan syariah. Dan semuanya juga butuh kesepakatan dari semua pihak. Tapi perbedaannya itu cukup mendasar. Untuk yang mudharabah itu modalnya dari satu pihak dan pihak lainnya yang bekerja. Untuk yang akad musyarakah itu pihaknya sama-sama memberikan modal dan sama-sama bekerja. Dan untuk yang rohani itu bukan dari soal modal atau bagi hasilnya, tapi soal jaminan utangnya. Dan sedangkan untuk yang qard itu bukan dari, yaitu murni pinjaman sosial tanpa ada konsep bagi hasil atau keuntungan sama sekali. Untuk yang mudharabah dan musyarakah itu mekanismenya ada mekanisme bagi hasil, sedangkan yang rohn dan qard itu tidak ada mekanisme bagi hasil. Untuk yang sekarang kita masuk pada contoh praktik yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan syariah. Itu yang pertama yaitu contoh mudharabah. Menurut saya, contoh yang sudah sesuai dengan syariah adalah ketika bank syariah menerima deposito dengan nisbah 60/4 yang disepakati pada awal dan keuntungannya dibagi dari hasil usaha nyata bank. Saya bilang ini sesuai karena yang pasti di sini itu cuma porsinya, bukan angkanya. Dan ini telah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 115 dan tahun 2017 dan sesuai dengan prinsip yang dijelaskan oleh Imam Wahbah Az-Zuhairi dalam kitab Al-Fiqhul Islami. Sebaliknya, jika bank menjamin return tetap 8% per tahun terlepas dari hasil usahanya, menurut saya itu sudah bukan bagi hasil lagi, itu namanya bunga. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menegaskan hal yang sama, bahwa menjamin keuntungan tetap itu melanggar prinsip-prinsip al-ghurmu bil ghurmi, yaitu untung yang berbanding lurus dengan risikonya. Untuk selanjutnya yaitu contoh dari akad musyarakah. Menurut saya yang sesuai adalah dua orang yang patungan modal masing-masing, misalnya 50 juta untuk buka usaha kuliner. Untung dan ruginya itu dibagi 50 dibanding 50 dan keduanya itu aktif terlibat dalam usaha. Saya rasa itu benar karena tidak ada yang diistimewakan. Semuanya itu semua pihak punya hak dan kewajiban yang setara, dan ini itu sudah sesuai dalam Quran Surat As-Sad ayat 24 dan fatwa DSN MUI nomor 8 yang tadi telah dijelaskan. Dan tapi contoh yang selanjutnya itu seperti ini. Misal kalau salah satu pihak dijamin bebas rugi dan semua kerugian itu dibebankan ke mitra yang lainnya, dan itu menurut saya sudah keliru karena musyarakah itu intinya berserikat. Jadi resiko pun harus diserikatkan. Dan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebut ini merupakan syarat fasid yang masuk perusahaan. Itu yang ketiga yaitu akad rohn. Contohnya yang sesuai adalah nasabah yang gadaikan emas di pegadaian syariah dapat pinjaman uang, lalu mereka itu dikenakan ujrah sebagai biaya penitipan yang sudah disepakati di awal. Menurut saya ini tepat karena biaya yang dibayar itu bukan atas pinjaman tapi atas jasa penyimpanan barang. Jadi tidak ada unsur bunga sama sekali. Ini sesuai dengan penjelasan Imam Wahbah Az-Zuhairi dan fatwa DSN MUI nomor 25 dan 26. Yang contoh tidak sesuainya itu misalnya penerima gadai malah memakai motor yang digadai untuk keperluan pribadinya. Itu menurut saya jelas salah karena barang itu bukan miliknya. Kalau dimanfaatkan tanpa izin berarti itu sudah dapat keuntungan dari pinjaman yang diberikan, dan itu termasuk riba. Yang terakhir yaitu contoh dari akad qard. Menurut saya yang sesuai adalah BNC meminjamkan 2 juta kepada nasabah dan nasabah hanya mengembalikannya 2 juta, tidak lebih. Menurut saya ini sesuai dan sempurna karena tidak ada motif cari untung sama sekali, murni untuk menolong. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menyebut qard sebagai akad tabarruk, di mana pemberi pinjaman
memang tidak boleh dapat keuntungan materi apapun. Dan ini juga sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 19 yang tadi telah dijelaskan. Untuk yang tidak sesuai itu adalah kalau pemberi pinjam mensyaratkan mengembalikan lebih atau meminta hadiah, itu menurut saya sudah merubah akad, yaitu menjadi riba. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis yang tegas soal ini, yaitu kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Artinya, tiap pinjaman yang menarik manfaat bagi pemberinya maka disebut dengan riba. Jadi, itulah pembahasan keempat akad dalam fikih muamalah. Sekian dari saya, dan maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.